Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu, oke? Nah, kalau sebelumnya kita udah mereview beberapa handset gaming yang termasuk yang udah 2 bulan terakhir lalu, itu ada Rexus Daxa. Dan kali ini saya hadir dengan headset gaming dari brand Vivine. Nah, jadi kalau kalian penasaran, sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget, teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah, yuk kita langsung aja. Oh ya, sebelumnya terima kasih banget buat brand Vivine yang udah support channel ini dan sekaligus ngajakin untuk nyobain salah satu dari brand Vivine, yaitu handset gaming H6 ampli gamenya ya. Di sini memang cukup, selain dia gaming handset, tapi cocok banget buat kita nonton film ataupun dengerin musik. Nah, jadi kalau kalian yang belum tahu tentang brand dari Vivine ini sendiri, mereka adalah perusahaan audio yang didirikan pada tahun 2009 dengan kantor pusat yang berlokasi di Cina. Gudangnya ada tersebar di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jepang, dan Rusia. Vivine juga memiliki pemasaran dan penjualan untuk memanfaatkan teknologi canggih untuk menghasilkan peralatan suara terbaik dan ramah pengguna. Vivine juga hadir dalam brand yang berkarakteristik di bagian memproduksi audio, termasuk andalannya yaitu mic condenser, lavalier, dan secara tidak langsung brand ini juga memproduksi handset gaming dan ini adalah salah satu produknya yang dirilis ke Indonesia. Kurang lebih untuk boxnya seperti ini. Yap, kelihatan kusut banget untuk boxnya karena emang hanya bermodalkan kardus biasa gitu, jadi menyebabkan gampang penyok-penyok waktu di ekspedisi pengirimannya. Di dalam paket pembelian kita dapetin ada buku manual yang lumayan tebal serta ada kartu garansi. Selanjutnya kita dapetin pouch dari handsetnya yang isinya itu ada unit wired handsetnya. Menariknya kita dapetin mic-nya yang detachable seperti ini. Jarang-jarang sih handset budget seperti ini itu mic-nya udah detachable. Nah, nggak lengkap rasanya kalau channel ini nge-review sesuatu produk tapi nggak bahas tentang build quality-nya. Oke, untuk soal build quality dari gaming handset ini, itu mulai dari bagian drivernya ini. Dia berbahan plastik ya untuk seluruhnya, yang kalau di bagian pinggirannya ini dia ada dilapisi lagi sesuatu gitu, jadinya bikin lembut untuk dari segi warnanya. Untuk di bagian tengahnya ya nggak ada dilapisi apa-apa, berbahan plastik aja dengan ikonik yang kira-kira kayak full senyum gitu, kalian bisa lihat. Dan selain itu untuk bagian headbandnya, bagian atas headbandnya ini berbahan kulit, ya biasalah kulit-kulit biasa sintesis gitu. Untuk di bagian busa foam dalamnya ini, untuk lingkar kepala kita ini, itu udah empuk banget. Untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama seperti ini, untuk bagian headbandnya nyaman-nyaman aja. Kemudian untuk soal yang dapat saya notice dari gaming handset ini, itu ada di bagian ear cup-nya ataupun earpad-nya. Jadi dia bahan luarannya itu materialnya hampir mengikuti kulit, tapi ini terlalu biasa. Jadi kalau kita lihat dari range harganya yang udah sekitar hampir 700 ribuan, seharusnya untuk soal material dari ear cap-nya ataupun earpad-nya itu udah lebih upgrade, tapi sayang di sini masih biasa aja. Jadi kalau saya gunain seperti ini untuk nonton film, bermain game ataupun mendengarkan musik dalam jangka waktu yang sekitar 3 atau 4 jaman, itu udah kerasa banget panas banget di telinga. Untuk soal adjuster, headset ini memiliki 2 adjuster, ada di bagian handset dan drivernya. Materialnya itu ada metal coating gini. Adjusternya bisa keluar masuk gini supaya pas di telinga kita. Tapi sayangnya nggak bisa diputar gini, jadi dia stuck aja gitu. Kalau kita mau simpen ke pouchnya pun dia kelihatan kurang rapi, jadi nggak bisa datar untuk drivernya. Untuk adjuster ukurannya kalian tinggal tarik aja sesuai lingkar ataupun ukuran kepala kalian. Oh iya, untuk soal pouchnya saya nggak kepikiran kalau Vivine nyediain pouchnya seperti ini. Walaupun ya materialnya kulit biasa dengan desain yang polos tanpa branding atau teks apapun. Overall ya untuk dari segi desain semuanya saya suka banget. Kalau udah denger handset gaming pastinya nggak jauh dari kata RGB. Kalau saya sih jujur adalah penggemar RGB juga, tapi pengennya yang simple-simple aja. Untuk desain RGB-nya ada di bagian drivernya.
Udah cukup banget sih, keren lah, tapi sayangnya nggak bisa kita atur melalui button ataupun program dari drivernya. Nah, jadi untuk sebuah gaming handset ini itu dia menggunakan wired ya, atau kabel yang pastinya gaming handset ini nggak detachable. Untuk panjang kabelnya sih sekitar udah cukup panjang banget ya, itu sekitar 1,5 meter ya, kurang lebih lah seperti itu. Yang di bagian tengahnya ini ada control buttonnya. Saya lebih suka aja kalau control buttonnya itu ada di bagian handsetnya ini, jadi lebih efisien saja. Tapi ini menggunakan control button yang terpisah seperti ini. Itu kalau di bagian tengah kita bahas, itu ada yang namanya 7.1 surround. Jadi kalau kalian ingin aktifkan, kalian tinggal klik sekali aja seperti ini sampai nyala. Kalau kalian nonaktifkan, kalian tekan sekali ini aja. Selanjutnya di bagian atas dan bawahnya ada control button untuk mengatur volume pada device kalian. Nih ya, plus minusnya. Yang selanjutnya untuk di bagian sebelah kanan ini ada yang namanya mute unmute mic, seperti switch seperti ini. Jadi kalau kalian lagi nge-Discord atau kalian lagi AFK, kalian bisa mute mic-nya ataupun unmute mic-nya menggunakan switch ini aja, jadi lebih mudah. Kita ke bagian sebelah kiri, ini ada tampilan equalizer-nya ya. Itu ada terdiri dari 3 mode equalizer, mode game, mode music, dan ada mode movie. Jadi kalian tinggal klik-klik aja seperti ini ya, sampai dia berpindah equalizer-nya aja. Jadi sesuaikan aja yang ingin kalian butuhkan dalam gaming handset ini nanti. Untuk soal powernya, dia di sini menggunakan power yang namanya USB Type A. Jadi dia nggak pakai jack setengah 3,5 lagi. Jadi dia menggunakan powernya seperti USB Type A ini. Jadi udah termasuk ke RGB dan audio maupun mikrofonnya udah dalam 3-in-1 seperti ini. Walaupun gaming handset ini masih wired, tapi tenang aja, untuk soal mikrofonnya dia udah detachable seperti ini. Nah, jadi saya lebih suka banget seperti ini. Kita colokin dulu. Nah, ini bisa lentur banget ya untuk mikrofonnya. Jadi kalau kita pakai seperti ini untuk bermain game, atur aja sesuai dengan kedekatan dari posisi bagian mulut kita. Nah, seperti ini. Tapi kalau kalian ingin mendengarkan musik ataupun menonton film, kalian tinggal bisa cabut mikrofonnya seperti ini. Nah, untuk spesifikasi dari mikrofonnya ini, itu dia bertipe kondenser dengan polar pattern yang omnidirectional. Jadi untuk suaranya itu bisa menangkap dari suara berbagai arah. Oke, tes 12, tes 12. Ini adalah hasil dari mic ampli game H6 Vivine dari brand Vivine. Jadi gimana menurut kalian ya? Mungkin kalau menurut saya sendiri ya, yang udah dengar sebelumnya, untuk dari mikrofonnya itu dari suara background ya, background itu masih lumayan tercover, yang dimana dari mungkin suara AC ataupun kendaraan-kendaraan dari luar itu masih terdengar karena dia menggunakan polar pattern yang omnidirectional. Tapi ya kalau menurut saya juga itu cocok lah untuk kalian gunain kalau kalian seorang streamer yang nggak pakai mic condenser yang khusus gini. Itu udah cocok banget untuk mic sebuah seperti ini. Selain itu mungkin kalian untuk group meeting itu udah bisa untuk pakai mikrofonnya. Ya intinya oke lah ya untuk dari mikrofonnya ini. Saya suka banget karena kebetulan dia udah menggunakan active noise cancelling juga. Tapi ya active noise cancelling biasa lah kalau kalian tahu. Nah, jadi untuk kualitas dari equalizernya, mulai dari bagian musiknya atau mode musiknya, itu mic-nya masih terbilang agak mundur, kurang nampol aja gitu. Tapi untuk soal treble-nya itu terasa smooth banget untuk mode musik ini. Untuk itu dia udah punchy banget dari suaranya. Tapi sayangnya kalau kita dengerin dengan volume yang low banget, itu soundsticksnya masih kurang aja. Kita lanjut untuk ke bagian equalizer game mode-nya. Di sini memang suara bassnya itu di-fullkan banget. Ya memang seperti itulah yang kita butuhkan dari bermain game supaya lebih realistis aja seperti itu. Jadi dia bagian treble, bass, dan suaranya itu di boost habis-habisan memang ya. Tapi ya masih tercover lah untuk di bagian telinga kita. Nah, untuk equalizer dari movie mode-nya itu udah pas banget untuk bass, mid, dan treble-nya. Jadi kalau kita dengerin movie yang action, genrenya action, jadi suara action dengan suara dialognya itu sama. Jadi ada juga yang handset seperti biasa-biasanya itu untuk suara actionnya terlalu besar dan waktu ke percakapan dialognya itu terlalu kecil. Jadi kita sibuk dengan mengatur volumenya plus minusnya. Jadi actionnya lebih besar tapi untuk percakapannya lebih kecil. Tapi ini pas banget disetarakan ya.
Jadi kita nggak harus mengatur volume lagi. Yang spesialnya juga dari handset ini itu menggunakan 7.1 surround sound. Jadi treble-nya itu lebih bagus dibandingkan dengan handset-handset yang biasanya, yaitu udah menggunakan 7.1 juga. Jadi lebih bagus aja untuk handset ini 7.1-nya. Jadi ya untuk treble-nya itu luas banget, wide gitu, cocok banget untuk movie mode ataupun game mode-nya. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari ampli game H6 dari brand Vivine ini udah cukup bagus banget untuk soal kualitas audionya yang clear banget, dengan dia memiliki 3 mode equalizer yang dapat kita atur. Selain itu juga dengan 7.1 surround sound-nya itu udah cakep banget dibandingkan 7.1 yang biasa yang ada di handset biasa. Jadi treble-nya itu lebih bagus. Untuk soal build quality, untuk kenyamanan itu ya build quality-nya masih terbilang material yang biasa. Tapi untuk comfortable, nyamannya itu nyaman banget dengan desain yang cukup pas banget untuk kita gunakan selain bermain game, untuk mendengarkan musik dan juga untuk menonton film. Jadi oke lah untuk desainnya. Untuk harga dia dibanderol sekitar 680 ribuan. Kalau menurut saya dari kualitas audionya itu udah cukup bersaing di harga jutaan, handset jutaan. Yang 1 jutaan itu udah bersaing banget. Tapi ya dari segi itu sih, materialnya yang masih terbilang biasa aja. Kalau seandainya ya, menurut saya ini juga, jika handset ini udah resmi ada brandnya di Indonesia, dia bakal banget ngerusak harga pasar untuk soal gaming handset. Karena memang ya itu kualitasnya memang di-boost sebagus-bagusnya dengan teknologi yang bagus pokoknya dari 3 mode. Cuman ini yang saya lihat itu ada, kita bisa atur equalizernya dengan adanya 7.1 yang cukup lebih unggul dibandingkan 7.1 biasanya. Ya mungkin kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung cek link pembeliannya yang udah saya sediakan di deskripsi video ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk nge-review dari handset ampli game H6 Vivine ini. Terima kasih untuk brand dari Vivine yang udah support kita. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Saya David Fadlianda selaku host di channel ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.